Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nuansa liturgi Advent ketiga diwarnai dengan undangan untuk bergembira, bersukacita, dan bersorak-sorai. Mulai dengan pakaian liturginya yang berwarna pink. Hari ini juga gereja ada hiasan bunganya. Sementara minggu pertama, kedua, dan keempat tidak ada hiasan bunga dan warna liturgi ungu. Dan bacaan-bacaan liturginya merupakan undangan untuk bergembira, bersukacita. Ada apa? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dalam hati tentunya ada sukacita, kegembiraan. Dan bagaimana dengan kesehatan Anda? Tentu sehat-sehat ya, puji Tuhan. Memang, dalam hati yang gembira, tampak bersinar dalam hidup kita. Dalam hati yang tersenyum, tampak kegembiraan hati. Tetap bersemangat ya. Nah, Bapak Ibu, masa Advent adalah masa-masa untuk membangun kekuatan rohani kita. Dengan usaha-usaha pertobatan, kita persiapkan jalan menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini sedikit lain. Sepertinya ada istirahat sejenak dan kita diajak untuk bergembira. Bukankah masa Advent juga merupakan saat gembira? Karena kedatangan Sang Penyelamat membawa kegembiraan bagi seluruh dunia. Bacaan pertama dan kedua mengundang kita untuk bergembira. Dalam bacaan pertama, Nabi Sefania yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia, Nabi dalam pesannya mengatakan, dan dia mulai dengan bersorak-sorailah, bergembiralah, beria-rialah dengan segenap hatimu, Putri Sion, Israel, Yerusalem, bergembiralah, karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman. Musuh-musuhmu telah dibinasakannya. Dan kini Tuhan ada di tengah-tengahmu. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan bergembira karena engkau. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa Putri Sion itu? Siapa Putri Israel itu? Dia adalah Maria. Maria adalah Putri Sion yang diundang untuk bersukacita. Karena apa? Karena dari dialah akan datang keselamatan. Dari dialah akan datang penyelamat. Kehadiran Tuhan di bumi ini mulai dengan undangan untuk bergembira, bersukacitalah Putri Sion. Kita menyambut dalam hati kita sukacita Maria. Sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk bersedih. Tuhan mengundang kita untuk bersukacita. Dan Tuhan bersukacita karena kita. Wow, luar biasa ini. Kegembiraan yang terpenuhi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Yesus katakan begini, aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada pada kamu, dan sukacitamu menjadi sempurna, menjadi penuh. Lihat Yohanes 15 ayat 11. Kita diundang dalam sukacita bersatu dengan Bunda Maria dan Yesus tentunya. Sebagai orang Kristiani yang memiliki Kristus dalam hidup, meski di tengah kesulitan, di tengah cobaan, di tengah tantangan yang bertubi-tubi yang berat menghadang hidup kita,
kita harus tetap bergembira, tetap bersemangat, tetap berpengharapan, tetap beriman. Amin Bapak Ibu. Amin. Santo Petrus pernah menulis begini, karena kita disatukan dalam penderitaan Kristus, kita harus tetap bergembira pun dalam penderitaan, pun dalam kesulitan. Sementara dalam bacaan kedua Santo Paulus, meski saat itu dia sedang ada di penjara, dia mengajak umat di Filipi untuk tetap bergembira dalam Tuhan. Sekali lagi aku tegaskan, bersukacitalah dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan khawatir akan apapun yang akan terjadi. Tuhan sedekat. Tuhan sudah dekat. Mengapa kita harus bergembira? Karena Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sedikit hari lagi kita akan merayakan Natal. Pesta kedatangan Tuhan dalam diri bayi Yesus, dan dia menjadi saudara bagi kita. Semakin mendekatnya hari itu menjadi alasan untuk kita bergembira. Meskipun kita orang berdosa, kita harus tetap dekat dengannya melalui belas kasih-Nya yang selalu mengampuni kita. Paulus katakan, tidak ada alasan untuk takut. Justru kita harus berani menyampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Inilah juga yang menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita. Sang Rasul juga menambahkan, dalam ucapan syukur kegembiraan yang kita terima, ini akan melahirkan dalam diri kita ucapan syukur yang tiada lain adalah kasih Tuhan yang melimpah dalam diri kita. Kegembiraan akan menjadi penuh dan sempurna bila kita tahu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang yang menerima karunia Allah dengan cara egois tidak akan pernah mengalami sukacita yang sejati. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sukacita kita akan menjadi penuh, menjadi sempurna bila kita berbagi dengan sesama. Injil hari ini mengajak kita mengikuti jalan mempersiapkan menyambut Natal, kelahiran Tuhan. Memang dalam perjanjian lama untuk menyenangkan hati Allah, orang mempersembahkan kurban bakaran. Makin banyak kurban sembelihan, makin senang Tuhan. Tidak demikian dalam perjanjian baru. Kita ikuti ajakan Yohanes Pembaptis. Tuhan tidak minta yang istimewa. Apa yang dia minta? Dia hanya minta keadilan dan belas kasih. Dia ungkapkan itu, yang punya 2 baju, ingat dengan mereka yang telanjang. Beri mereka 1. Melihat orang kelaparan, tidak ada makanan, beri mereka makan. Berbagi adalah salah satu sarana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapapun yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus saya lakukan? Yohanes tidak meminta yang istimewa. Kepada pemungut pajak yang datang kepadanya, Yohanes katakan, jangan peras orang. Jangan meminta atau menuntut lebih dari apa yang sudah ditentukan. Dan kepada para prajurit, pada para serdadu, Yohanes meminta, jangan melakukan kekerasan.
cukupkan dirimu dengan gajimu. Adil. Bertindaklah adil. Tidak lebih dari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, bukan dengan ketakutan. Mari kita bersiap-siap, dan mari kita berdoa bagi diri kita, bagi gereja, bagi para penanggung jawab masyarakat, bagi para imam kita, biarawan-biarawati, dan juga bagi mereka yang bingung, yang sakit. Tuhan meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Inilah doa kita hari ini. Salam. Saya Pater Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.